Kalau kalian nggak mau lari, bos, kalau kalian nggak mau lari, hasilnya cuma akan mengikuti, mas. Jangan cuma siap, tapi kalian harus mati di sini. Banyak bergerak. Sungguh memilukan. Ternyata punggawa timnas Indonesia U17 80% anak orang kurang mampu alias kismin. Tinggal rumah gubuk rela dijalani. Luar biasa. Contoh salah satu skuad Garuda bahkan ada yang tinggal di rumah sempit yang tak layak huni alias gubuk lebi tepatnya. Namun tak menciutkan hati mereka untuk bermimpi bisa bermain di Piala Dunia. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu negara dengan mengurangi setidaknya satu orang pengangguran yang berada di Indonesia. Kalau sudah, langsung saja kita hantam ke pembahasannya. Sukacita pun bergemuruh di Pangeran Abdullah Al-Faal maupun di media sosial Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke Piala Dunia U17 tanpa jalur tuan rumah. Di tengah kebahagiaan itu terselip kisah inspiratif yang datang dari sang pencetak gol Fadly Alberto. Demi sampai di titik ini, pemain blasteran Papua Jawa itu harus melalui petualangan yang penuh kerikil, perjalanan yang dimulai dari tidur di sebuah gubuk kecil. Bagaimana Fadly Alberto berjuang dari gubuk kecil hingga membawa Indonesia ke Piala Dunia? Sebelum kita membuka lembaran demi lembaran ceritanya, membaca namanya saja kita pasti akan berpikir kalau Fadly Alberto Hengga adalah orang timur itu benar. Meski tak sepenuhnya benar, Alberto memang lahir di Papua, tepatnya di kota Timika pada tanggal 22 Juni tahun 2008. Ia merupakan anak pertama dari pasangan John Cliff Hengga pria asal Timika dan Piana perempuan yang berasal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Namun sebelum benar-benar mengenal Timika, ibunya membawa Alberto ke kampung halamannya di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, tepat ketika Alberto baru menginjak usia 3 tahun. Alberto pindah dari Timika ke sebuah desa bernama Banjarsari di Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ia pun hidup dan dibesarkan di desa dengan 7.000 lebih jiwa itu. Alberto pun tumbuh dengan kultur budaya, tradisi, dan bahasa Jawa Timuran. Meski tampangnya bernuansa bumi cendrawasih, tapi Alberto merupakan penutur bahasa Jawa. Bahkan hingga saat ini selain bahasa Indonesia, Alberto hanya bisa berbahasa Jawa. Ia sama sekali tak bisa berbahasa Papua. Selama berdomisili di Bojonegoro, Alberto bersama ibu dan satu adik perempuannya tinggal di sebuah rumah kecil. Saking kecilnya, daripada menyebutnya rumah tempat tinggal Alberto, lebih pas disebut gubuk. Bayangkan ukurannya saja hanya 4 x 8 meter. Bangunan itu dibangun dengan papan kayu beralas tanah, dan atapnya menggunakan seng. Bangunan itu berdiri di atas lahan milik perhutani. Dilihat dari depan rumah Alberto, tampak seperti warung kopi. Karena tinggal di lahan milik perhutani, keluarga Alberto mesti membayar sewa, dan walau mengeluarkan ongkos sewa masih harus bersiap andai digusur pemilik lahan. Bisa menggusur bangunan itu kapan saja. Hidup melarat tak lantas melenyapkan impian, cita-cita, keinginan, hasrat setiap anak. Begitu pula Alberto, hanya saja ada anak yang punya privilege sehingga mungkin tak perlu bekerja terlalu keras. Tapi Alberto jelas mesti bekerja berkali-kali lipat lebih keras. Asa dan tekad yang bulat wajib dimiliki, dan itu yang menjadi bahan bakar dalam diri Alberto, sama seperti anak-anak seusianya. Alberto juga menempuh pendidikan formal. Ia bersekolah di TK Putra Bakti Desa Banjarsari. Setelah lulus tahun 2015, Alberto melanjutkan sekolah ke SD Negeri Banjarsari 1 dan lulus tahun 2021. Alberto lalu keterima di SMP Negeri 5 Bojonegoro. Usai menuntaskan pendidikan tingkat menengah pertama pada 2023, Alberto melanjutkan pendidikan di SMK Negeri Dander Bojonegoro. Lalu sejak kapan Alberto bermain sepak bola? Bakat sepak bolanya terlihat saat masih berusia 8 tahun. Saat itu Alberto memang memiliki kecintaan pada sepak bola yang teramat dalam, kecintaan yang pada waktunya nanti menembus kemiskinan yang menjeratnya.
Di usia 8 tahun, Alberto sudah bergabung ke SSB Sukorejo Pra, bukan SSB yang besar, namun sering mendulang berbagai prestasi. 7 tahun Fadly Alberto menimba ilmu dan pengetahuan sepak bola di SSB tersebut. Pada 2023 lalu ketika Bayangkara Presisi FC membuka seleksi masuk tim muda, pelatih Alberto mendorongnya ikut bocah berdarah Papua Jawa ini diterima di Bayangkara Presisi FC. Alberto lalu mengalami perkembangan pesat di klub milik Kepolisian Republik Indonesia itu. Performanya yang bagus membawanya naik kelas dari tim B ke tim A. Soal ekonomi, Alberto memang kurang beruntung, tapi nasib baik dari segi karir berada di pundaknya. Belum genap setahun bergabung di Bayangkara Presisi FC, karir Alberto melesat ke tim nasional. Ceritanya dimulai sebelum Piala AFF U16. Sintayong yang kala itu menjadi pelatih kepala di Timnas Indonesia Senior mempercayakan Timnas U16 pada asistennya Nova Arianto. Ini jadi kesempatan Nova untuk mengikuti jejak ayahnya Sartono Anwar. Sebagai seorang pelatih, Nova pun membuka seleksi untuk Timnas Indonesia U16 yang akan mengikuti ASEAN U16 Boys Championship alias Piala AFF U16. Nah, Alberto mengikuti seleksi itu. Sang pemain lolos seleksi tahap pertama dan ikut rombongan Timnas Indonesia U16 pemusatan latihan di Yogyakarta. Di situ Nova menyeleksi lagi untuk menentukan pemain yang layak dibawa ke Piala AFF U16. Kemujuran masih berhembus pada Fadly Alberto. Ia masuk ke Timnas U16 yang mengikuti Piala AFF U16 2024 lalu yang digelar di Indonesia. Di turnamen tersebut Alberto membuktikan keputusan Nova memilihnya tidak keliru. Bocah kelahiran Timika itu turut menjebol gawang Singapura dalam kemenangan 3-0. Di laga pertama penampilan apik itu membuatnya jadi salah satu andalan Nova Arianto, tapi sayang di turnamen itu Indonesia gagal ke final. Langkah pasukan Nova Arianto dijegal Australia di 4 besar. Kabar baiknya Indonesia masih bisa juara ketiga setelah menumpas Vietnam 5 gol tanpa balas. Beberapa hari setelah Piala AFF U16, Fadly Alberto kedatangan tamu. Sebuah kabar bahagia. CEO perusahaan makanan dan suplemen kesehatan PT Real Food Winta Asia Lucianto Handoko menghadiahi Alberto 1 unit rumah. Penyerahan hadiah rumah itu dilakukan secara simbolis pada Juli tahun 2024 lalu. Tentu saja Fadly Alberto hanya bisa mencurahkan air mata. Kebahagiaan pemuda Bojonegoro ini juga tak henti-hentinya mengucap syukur mendapat hadiah rumah, berarti satu keinginannya terkabul saat tinggal di Gubuk Kreot. Alberto ingin memberikan rumah untuk ibundanya. Keinginan itu pun terwujud walau lewat wasilah orang lain. Kini Fadly Alberto dan keluarganya tak lagi tinggal di gubuk di atas lahan milik perhutani. Namun kerasnya hidup melatih seseorang untuk terus berdaya bekerja dan berupaya meski sudah nyaman dan sentosa. Begitulah yang dilakukan Ibu Alberto saat sang anak terus melatih skill dan sudah berlabel pemain tim nasional di level junior. Piana bersikuku untuk tetap menjalani usaha. Sang ibu bergabung menjadi nasabah PNM Mekar Unit Rucuk. Dari sana Piana mendapat modal usaha untuk membuka warung. Ada hikmah di balik gagalnya Alberto dan kawan-kawan ke final Piala AFF U16 tahun lalu. Ternyata Tuhan telah menyiapkan sesuatu yang besar bagi Timnas Indonesia U17. Sesuatu yang besar itu adalah tiket ke Piala Dunia U17 lewat jalur Piala Asia, bukan tuan rumah seperti Qatar. Demikianlah kisah Fadly Alberto. Semoga kisah Alberto bisa menginspirasi anak muda Indonesia untuk tidak menyerah pada keadaan. Hanya nyala harap, semangat, pantang menyerah, dan timnas yang jago yang mungkin bisa membantu kita bertahan di kondisi negara yang carut-marut dipimpin mantan Menhan Yahya.